meningkatkan kualitas diri kita. Nah, jadi sebelum kita ke 10 tips tersebut, sebetulnya apa sih kualitas diri itu? Nah, jadi kualitas diri yaitu penggabungan antara nilai dari karakter, cara berpikir, cara berbicara, cara bersosialisasi, cara kita bersikap, dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kualitas diri ini, maka selanjutnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan, yaitu mengapa hal ini sangat penting. Nah, jadi kualitas diri dikatakan penting dikarenakan dengan memiliki kualitas diri yang baik, maka dapat dipastikan bahwa kehidupan kita juga akan penuh dengan damai antara fisik, mentalitas, dan juga spiritualitas. Nah, kualitas diri ini juga berkaitan dengan 3 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek religius, yang kedua ada psikologis, dan yang ketiga adalah aspek pendidikan. Ini 10 tips atau cara untuk meningkatkan kualitas diri kita. Yang pertama adalah bangun lebih awal. Nah, dengan bangun lebih awal merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan, yaitu biasanya kita bangun di jam 9 atau 8 pagi, maka kita harus coba untuk bangun di jam 5 atau 6 pagi. Menurut kebanyakan orang, bangun lebih pagi ini adalah salah satu cara yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita. Sesuai dengan pengalaman yang aku lakukan, bangun lebih awal sangat-sangat bermanfaat untuk membantu dalam proses meningkatkan kualitas diri kita. Tips yang kedua adalah dengan berolahraga. Berolahraga merupakan step lanjutan yang sangat baik untuk dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup kita, karena dengan berolahraga kita dapat meningkatkan hormon kebahagiaan yang ada di dalam diri kita, sehingga segala pikiran negatif pun dapat hilang dari pikiran kita. Cobalah dengan luangkan waktu 30 menit untuk berjalan dan lakukan ini 3 kali seminggu, maka tanpa disadari dengan melakukan hal ini kita dapat meningkatkan kualitas diri kita. Yang ketiga adalah dengan membaca buku setiap hari. Dengan membaca buku, kita akan mendapatkan sesuatu atau sebuah pengetahuan baru, karena buku adalah sumber inspirasi, kebijaksanaan yang terkonsentrasi. Maka dari itu, semakin banyak buku yang kita baca, maka akan semakin banyak hal-hal inspiratif yang kita dapatkan. Kemudian, tips yang keempat adalah dengan belajar bahasa baru. Dengan melalui belajar bahasa baru, sama saja kita menambahkan atau meningkatkan keterampilan bagi diri, dan mulai dengan belajar bahasa sama saja kita mempelajari suatu budaya lain. Kemudian tips yang kelima yaitu mengikuti kursus baru. Dengan mengikuti suatu kursus baru, sama saja kita membuka diri untuk bergabung dalam ruang baru dan mempelajari suatu hal baru juga, di mana hal ini dapat kita lakukan untuk sekedar mengisi luang waktu kita. Adalah jangan merasa takut. Kita jangan pernah takut untuk mencoba segala hal yang belum pernah dicoba. Example, takut ikut mengikuti satu challenge yang padahal sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Takut dijudge, takut untuk mengutarakan pendapat, takut akan gagal, dan ketakutan lainnya yang membuat langkah kita terhambat. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah keluar dari zona nyaman. Nah, bertahan dalam posisi yang nyaman atau baik memang sangat benar. Namun ternyata di balik itu semua sama saja kita tidak memiliki rasa penasaran dengan bakat atau skill yang kita miliki, atau dalam artian kita tidak ingin mencoba hal yang baru yang dapat membuat kita bertumbuh dan berkembang. Yang kedelapan yaitu membuat ruangan yang nyaman atau ruang inspirasional. Ketika dapat membuat ruangan yang memenuhi standar kenyamanan diri, maka diri kita pun akan termotivasi untuk melakukan aktivitas yang produktif.
Yang kesembilan adalah menulis harapan untuk diri kita sendiri. Menuliskan harapan untuk beberapa hal dalam hidup dengan usaha tertentu adalah salah satu hal yang baik, di mana kita menulis harapan untuk diri kita sendiri sehingga kita memiliki tujuan atas apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Dan hal ini akan memacu kita untuk terus melakukan sesuatu hal dalam menggapainya. Tips yang ke-10 adalah meminta seseorang untuk mengevaluasi diri kita. Hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menanyakan pendapat seseorang atas diri kita adalah tindakan yang sama baik. Sama halnya seperti kita menginginkan untuk mengetahui nilai kita setelah ujian. Sesudah kita melakukan beberapa perubahan, kita memerlukan penilaian atas perubahan yang kita lakukan. Apakah itu baik atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui kualitas diri kita. Mungkin itu saja 10 tips yang dapat meningkatkan kualitas diri kita. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.